Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tidak lupa pula saya mengaturkan jazakumullah khairan kepada takmir Masjid Al-Irsyad Al-Islamiyah di Madiun yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan materi pada malam hari ini, dan semoga ini semuanya menjadi amal kebaikan kita dan semoga Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat kelak. Maka marilah di dalam majlis ilmu ini kita luruskan niat-niat kita, melangkahkan kaki kita ke tempat ini dengan niat untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini adalah tentang puasa Ramadan, bahwa Ramadan atau puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian jiwa seorang mukmin, seorang mukminah, muslim, muslimah. Berbicara tentang tazkiyatun nafs, pensucian jiwa dan diri, ini adalah misi terbesar di antara misi-misi para rasul yang dibawa oleh mereka kepada umat manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau datang menghadap kepada Fir'aun. Kemudian beliau mengatakan kepada Fir'aun, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Katakanlah kepada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, maukah engkau untuk engkau membersihkan dirimu, mensucikan dirimu, dan engkau menghadap kepada Allah. Nah, ini misi para rasul dan demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada orang-orang yang buta huruf. Dalam arti orang-orang yang belum pernah diutus pada mereka seorang rasul, al-ummiyin. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164 Allah menyebutkan tentang Rasulullah SAW yang merupakan nikmat, anugerah yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka, yakni yang mereka tahu betul siapa Muhammad itu. Mereka tahu tentang garis keturunannya, dari keturunan yang termulia, dari kabilah Arab. Mereka mengenal perangainya, akhlaknya, kejujurannya, amanahnya. Kemudian Rasul ini, yaitu Nabi SAW, yatlu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa-jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quranul Karim dan Al-Hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka dari ayat-ayat Al-Quran, dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran tentang misi para rasul, dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk membersihkan jiwa, mensucikan jiwa dari berbagai macam penyakit dan kotoran-kotoran jiwa itu. Ini misi para rasul. Misi mereka satu, mengeluarkan manusia dari kesyirikan kepada tauhid. Karena tidak ada yang lebih mengotori hati seorang hamba seperti kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah taala jika seorang hamba mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan dosa syirik. Kemudian membersihkan jiwa mereka dari amrod, dari penyakit-penyakit hati, kibir, keangkuhan, kesombongan, hasad, dengki, ragu, ujub, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Jadi ini misi para rasul, yaitu untuk membersihkan jiwa para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk membersihkan jiwa umat manusia, karena beliau diutus kepada seluruh umat manusia, beliau membawa dua hal. Dalam membersihkan jiwa manusia ini, beliau membawa dua misi, yaitu yang pertama,
Al-huda, petunjuk. Yang kedua, dinul haq, agama yang hak. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, juga dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, dua ayat ini sama bunyinya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia menangkan atas seluruh agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Nah, Allah Ta'ala mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa dua misi. Al-huda, para ulama mengartikan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak adalah al-amalus saleh, amal yang mulia, amal saleh. Yang dengan dua hal ini maka lahirlah generasi umat manusia yang termulia. Dan itu terbukti bahwa yang memunculkan para sahabat, generasi manusia terbaik, adalah setelah mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka mengikuti petunjuk Allah, al-huda, yang berupa ilmu yang bermanfaat, wahyu Allah, Quran dan sunnah, dan mereka mengamalkannya. Tidak sekedar beriman kepada wahyu Allah, kepada ilmu yang bermanfaat tersebut, kepada petunjuk Allah, tetapi kemudian mereka wujudkan di dalam amal perbuatan mereka. Maka mereka menjadi manusia-manusia yang lain daripada lainnya di saat itu. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yaitu para sahabat, kemudian yang sesudah mereka, yaitu para tabi'in, kemudian yang sesudah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah yang dinamakan dengan tiga generasi terutama dari umat ini, yaitu pada permulaan munculnya Islam. Namanya Al-Qurun Al-Qurun Al-Thalathah Al-Mufaddalah. Tiga generasi pertama yang diutamakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi misi yang dibawa oleh Nabi alaihissalam, Al-Quran dan Sunnah, ini yang membersihkan jiwa mereka. Al-Quran dan Sunnah ini tidak hanya teori, tetapi mereka praktekkan, mereka amalkan, mereka wujudkan dalam perbuatan-perbuatan mereka. Al-Huda, petunjuk yang diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu din, al-haq, agama yang hak. Nah, yang paling faktor utama dalam membersihkan jiwa itu, yang paling pertama dan utama adalah tauhid. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor pertama dan utama yang membersihkan jiwa seorang hamba sebelum yang lainnya, sebelum puasa, zakat, sholat, haji, adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya misi yang dibawa oleh Nabi SAW, Allah perintahkan kepada beliau untuk apa? Mengenal Allah.
Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun kepada Allah untuk dosamu dan dosanya orang-orang beriman laki-laki dan wanita. Jadi ilmu tentang tauhid adalah, dan pengamalan tauhid adalah yang pertama kali dan utama dalam membersihkan jiwa seseorang. Nah, oleh karena itu kita melihat rukun iman yang pertama itu adalah al-imanu billah, an tu'mina billah. Baru kemudian yang lainnya, bil malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi. Yang pertama adalah an tu'mina billah. Ketika Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukan aku apa iman itu. Qala al-iman an tu'mina billah. Yang disebutkan pertama Allah. Rukun Islam pun begitu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan aku apakah Islam itu. Qal, kata Nabi alaihissalam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Engkau memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Jadi dua rukun ini, baik rukun iman maupun rukun Islam, diawali dengan dua kalimat, dan diawali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju Allah setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jalan menuju Allah adalah dengan mengikuti dan beriman dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain untuk menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan-jalan yang lain tertutup untuk menuju Allah taala kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ikhwani fillah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa ibadah tauhid adalah faktor pertama dan utama dalam membersihkan jiwa seorang hamba. Kemudian agar seorang hamba dia itu bersih jiwanya, maka permulaan yang dibersihkan, yang diperhatikan adalah hati. Awalul islah, pertama kali memperbaiki dari seluruh anggota badan kita, bukan mata, bukan telinga, bukan tangan, tetapi hati. Inilah tempatnya iman, inilah tempatnya tauhid, inilah yang menggerakkan seorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah adalah hati. Maka dari itu, apabila hati itu selamat, seorang akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan dia akan selamat. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-87 sampai ayat yang ke-89. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah engkau permalukan aku
pada hari ketika mereka dibangkitkan. Jadi Nabi Ibrahim mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Allah tidak mempermalukan beliau di hari ketika manusia dibangkitkan. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan tentang hari itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang mana pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, selamat dari syirik pada Allah Ta'ala, selamat dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Itulah yang akan selamat. Nah, oleh karena itu pula An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang peran hati ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka semua perbuatan jasad ini baik. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka seluruh perbuatan anggota badan ini akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Hati yang dimaksud ini adalah jantung. Jadi setiap kata al-qalbu dalam Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya jantung. Hanya saja diterjemahkan sejak dulu, ya. Jantung itu diartikan dengan hati. Qalbun itu dengan hati. Jadi yang dimaksud dengan qalbun adalah jantung. Ya. Adapun anggota badan namanya hati itu berada di rongga perut. Bahasa Inggrisnya liver. Ya. Orang yang patah hati dalam bahasa Inggrisnya apa? Broken heart. Ya. Bukan broken liver. Ya. Ada nggak kira-kira orang broken liver? Tak ada. Ya. Jadi hati itu heart dalam bahasa Inggrisnya, jantung. Cuma karena sudah sekian, ya mungkin ratusan tahun, ya, al-qalbu diartikan hati, diterjemahkan hati, maka sudahlah. Ya. Jadi maksud dari hati adalah jantung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada perkataan yang indah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Hati itu adalah raja dan seluruh anggota badan ini adalah bala tentaranya. Fa idza tabal maliku tabat junuduhu. Kalau baik rajanya, maka pasukannya, bala tentaranya akan menjadi baik. Wa idza khabuthal qalbu, dan apabila hati itu jelek, hati itu khabith, rusak, maka khabuthat junuduhu, maka seluruh panglimanya, seluruh bala tentaranya pun akan jelek. Ini tentang tazkiyatu an-nafs. Yang pertama diperbaiki adalah hati. Dan apabila kita cermati, saya bahas masalah ini, yaitu apabila kita cermati tentang arkanul Islam, semua rukun Islam itu dalam rangka membersihkan, mensucikan hati. Mulai dari 2 kalimat syahadat. Seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ini artinya dia telah keluar dari kekufuran. Dia masuk kepada keimanan.
Seorang ketika berwudu, kemudian setelah berwudu, dia membaca doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Nabi alaihissalam, orang yang membaca doa itu, Allah katakan padanya, masuklah dari pintu surga yang 8, pilih salah satu di antara pintu-pintu yang kau inginkan. Jadi dua kalimat syahadat ini membersihkan batin seseorang. Kalau wudu itu membersihkan lahir kita, wajah, tangan, ya, sampai siku, ya, kepala, kaki. Setelah kita membersihkan membersihkan fisik kita, kemudian kita baca doa itu untuk membersihkan hati, ya, yang dengannya seorang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita pindah kepada sholat. Dari dua kalimat syahadat, sholat pun demikian, membersihkan seorang dari dosa-dosanya, membersihkan jiwanya. Makanya sholat itu hendaknya ada ruhnya. Apa ruhnya sholat? Ruhnya adalah khusyuk. Allah memuji orang-orang yang sholat itu tidak sekedar orang menegakkan sholat, tapi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Karena sholat adalah khusyuk adalah ruh dari sholat itu. Maka seorang berupaya untuk dia khusyuk dalam sholatnya. Walaupun sholat khusyuk itu bukan hal yang gampang. Dan alhamdulillah Allah tidak menjadikan khusyuk itu salah satu rukun sholat. Seandainya khusyuk rukun sholat, ya mungkin tidak ada orang yang sah sholatnya. Iya. Apalagi zaman yang penuh dengan atribut, kacamata, HP, kunci mobil, iya, sandal yang bagus, iya. Allahu Akbar, ya Allah, mobilku belum dikunci. Allahu Akbar, kering kerang, cekrek, matikan. Dan banyak hal. Nah, sholat adalah salah satu membersih dosa. An-Nabi SAW menyebutkan tentang sholat dan memberikan perumpamaan tentang sholat itu ibarat seorang yang mempunyai sungai depan rumahnya, depan pintu rumahnya. Dia mandi setiap hari 5 kali. Lalu beliau bertanya, apakah ada tersisa dari kotoran pada dirinya kalau dia mandi setiap hari 5 kali? Jadi ibadah sholat membersihkan jiwa seseorang. Kemudian ibadah zakat juga demikian, membersihkan jiwa seorang dari sifat pelit, dari sifat tamak, rakus, ya. Itu dengan mengeluarkan zakat, supaya dia berbagi kepada sesama kaum muslimin. Makanya zakat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa harta adalah titipan. Harta seorang itu bukan miliknya secara mutlak. Itu titipan yang Allah berikan kepadanya. Makanya Allah wajibkan dia mengeluarkan 2,5% dari hartanya untuk zakat. Dan jenis-jenis zakat yang lainnya, dari harta-harta yang lainnya, masing-masing dengan ukurannya. Itu zakat. Kemudian puasa juga demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kalian untuk saat orang-orang sebelum kalian, yaitu untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu membersihkan jiwa. Seorang tidak bisa mencapai derajat takwa itu kecuali dengan dia membersihkan dirinya
dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia mengerjakan perintah-perintah Allah, menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka dari itu para ulama menyebutkan, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata para ulama, pembatal-pembatal puasa itu ada dua jenis. Jadi mufattiratus siyam nau'an. Pembatal-pembatal puasa itu ada dua. Yang satu adalah membatalkan secara lahiriah, yaitu makan, minum, mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan, menyengaja muntahkan dirinya. Ya, kadang-kadang ada orang pengangguran, ya, tangannya dimasukkan ke dalam sedang puasa, keluar. Ini pengangguran namanya. Iya, itu batal puasa benar? Batal. Kalau memuntahkan diri kita dengan sengaja di saat berpuasa, puasanya batal. Tetapi kalau seorang tanpa sengaja dia muntah karena memang mungkin mabuk mobil, kendaraan, kemudian muntah atau suatu hal, dia muntah dengan sebab dan bukan dia yang menjadi penyebabnya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Kemudian mufattirat, pembatal-pembatal puasa yang bersifat maknawiyah. Jadi kalau tadi itu bersifat lahiriah, hissiyah, bisa dirasa. Ketika seorang makan, dia berarti batal puasanya. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, ini batal puasanya. Sekarang kalau ada orang tanpa sengaja makan, lalu ada orang yang melihat saudaranya sedang berpuasa di bulan Ramadan makan. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan di saat berpuasa, maka itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, sekarang yakni Allah yang berikan makan padanya. Sekarang misalnya ada orang sedang berpuasa di bulan Ramadan, dia makan karena lupa. Lalu ada orang yang mengetahui bahwa orang ini makan dengan tanpa sengaja. Apa hukumnya orang ini? Apakah dia harus menegur atau tidak? Dia tidak boleh beralasan, oh itu Allah memberi makan kepada orang ini. Ya. Karena bagi orang yang mengetahui, ya, bagi yang tahu dia makan di saat berpuasa, ini adalah perbuatan mungkar. Bagi yang melihat, walaupun bagi dia ini bukan mungkar, orang dia lupa kok. Dan mengingkari kemungkaran itu wajib. Maka dia harus ingatkan, kamu sedang puasa. Jangan dibiarkan, kalau itu rezeki dari Allah Ta'ala, biarkan saja. Ya. Karena ini kemungkaran. Walaupun bagi orang itu bukan mungkar, karena dia lupa. Tapi bagi yang lihat, ini adalah mungkar. Dan dia mengingkari kemungkaran itu. Harus mengingkari. Nah, sekarang mufattirat siyam, pembatal-pembatal puasa yang bersifat maknawiyah, yaitu seperti perbuatan-perbuatan dosa, ghibah, ngerasani orang, dusta, ya. Ini semua membatalkan atau mengurangi nilai pahala puasa seseorang. Jadi dari firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dan berpuasa itu, yaitu untuk membersihkan diri dari dua pembatal puasa. Pembatal yang bisa dilihat dari mata kepala, makan, minum, dan yang lainnya. Dan pembatal kedua adalah maknawiyah, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi perbuatan-perbuatan dalam bentuk perbuatan yang apabila seorang berbuat itu akan membatalkan atau mengurangi nilai puasa yang dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang rukun yang kelima sebagai pembersih jiwa adalah haji. Ya. Orang yang melakukan ibadah haji yang mabrur,
maka dia pulang dari ibadah haji sama dengan hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Juga sebagai pembersih jiwa seseorang. Jadi arkanul Islam ini semua adalah penghapus dosa, pembersih jiwa. Makanya pernah ada seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku ini bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul sallallahu, wa sallaitu salawat al-khams, dan aku menunaikan salat yang 5, wa addaitul zakat, dan aku menunaikan zakat, wa sumtu Ramadan wa kuntuhu, dan aku berpuasa di bulan Ramadan, juga aku salat di malam-malam hari bulan Ramadan. Famimman ana, aku tergolong siapa ya Rasulullah? Qal minas siddiqin wa syuhada, engkau tergolong orang-orang siddiq dan tergolong para syuhada. Ini menunjukkan bahwa arkanul Islam yang 5 ini, jika seorang mengerjakannya dengan baik karena Allah, ini sudah sebagai penyebab seorang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan yang sunnah, itu adalah untuk mengangkat derajat seorang hamba. Karena manusia bertingkat-tingkat. Tidak sama orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja dan orang yang mengerjakan yang wajib plus yang sunnah. Tidak sama. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walikullin darajat mimma amilu." Setiap orang itu memiliki derajat-derajat kemuliaan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Sesuai dengan apa yang dia amalkan. Tapi inti dari apa yang ingin saya sampaikan bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang, ya, dari arkanul iman ini adalah sebagai pembersih jiwa seseorang dari semua rukun Islam yang 5 ini. Lalu apakah manfaat pengaruh puasa dalam diri seorang berkaitan dengan tazkiyatun nafs, dan pembersihan jiwa? Para ulama menyebutkan diantaranya adalah bahwa puasa itu membersihkan jiwa seseorang dan mensucikannya dari semua perbuatan-perbuatan yang tercela, ya, dari berpuasa itu. Karena apa? Karena puasa itu li'anna siyam yudayyiqu majaris syaitan. Karena puasa itu menyempitkan tempat-tempat berlarinya syaitan dalam tubuh seseorang. Karena kata Nabi SAW, "Inna syaitan yajri fi bani adama majra adam." Sesungguhnya syaitan itu dia berlari, ya, pada tubuh manusia, pada urat-urat mereka. Majra dam, tempat mengalirnya darah. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada para syabab, pemuda-pemuda, ya, yang memang mampu untuk menikah, menikahlah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Para siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah. Ya. Tetapi faman lam yastati, para siapa belum mampu menikah, fa alaihi bisawm atau bisyam, hendaknya dia berpuasa. Dia belum mampu menikah, maka dia anjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi perisai bagi orang tersebut. Karena dia berpuasa itu akan menutup
mengurangi jalan-jalan syaitan dalam diri seorang hamba. Di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada orang bertanya pada beliau, ini bukan saya, zaman Ibnu Hajar. Kata orang itu, ya Imam, saya ini kalau berpuasa, nafsu saya bertambah, syahwatnya bertambah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, beliau menjawab orang ini, yaitu hanya pada permulaan. Hanya pada permulaan. Coba terus kamu jalankan, maka apa yang disampaikan oleh Nabi SAW akan terasa. Ya, jadi jangan berpuasa 1 hari langsung menilai dirinya. Aku kok puasa tapi tambah berontak. Iya. Jangan. Ini nanti akibatnya apa? Seakan-akan Rasulullah mengatakan tidak benar. Karena beliau mengatakan barang siapa tidak mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Puasa itu akan menjadi perisai baginya dari yakni perbuatan maksiat. Nah, dengan itu dicoba. Lakukan sunnah ini. Sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Akan terasa manfaatnya dalam diri seorang hamba. Ya, karena Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dan berbohong. Tak mungkin. Apa yang disampaikan oleh beliau adalah hak, kebenaran. Ini diantara manfaat dari ibadah puasa. Jadi dapat mampu menjadikan seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian berpuasa itu juga akan mendorong seorang untuk hidup zuhud, sehingga dia lebih mengutamakan akhirat. Memang puasa ini ujian. Ya, ada sebagian orang mengatakan, ya Allah, ya saya ini sudahlah tidak sanggup puasa. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Kadang-kadang kalau disuruh puasa, aduh, masih banyak ibadah yang lainnya. Aku udah sanggup. Nah, ibadah puasa ini mengekang nafsu atau hawa nafsu seseorang, ya, dan menjadikan seorang itu cinta cenderung kepada akhirat. Karena perhatikan dunia ini adalah ya hanya suap nasi. Seorang itu kaya seperti apapun, yang dimakannya sepiring, nambah setengah piring lah, yang diminum segelas. Seorang punya mobil 4-5, yang dinaiki 1. Ya. Jadi di antara hikmah dari puasa adalah menjadikan seorang itu memikirkan tentang dunia ini. Ternyata dunia ini, apapun yang diinginkan oleh seorang, semua terbatas. Baik syahwatnya, baik itu makan, minum, dan yang lainnya. Semua terbatas. Maka puasa menanamkan hal ini dalam diri seorang. Dia itu adalah yuraghib fil akhirah, akan mendorong seorang untuk lebih mencintai akhirat. Kemudian di antara hikmah dari puasa pada diri seorang mukmin yang berpuasa adalah, sudah masuk waktu isya ya. Fadhal ya. Ada. Azan, iya azan. Azan kita lanjutkan dikit.
La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Di antara pengaruh puasa pada jiwa seorang mukmin, yaitu puasa akan membangkitkan dalam diri seorang mukmin kasih sayang kepada para fuqara dan masakin, sehingga hilanglah sifat egoisme dari dirinya. Dia mengingat saudaranya. Dan alhamdulillah apabila kita cermati sekarang ini, yakni dengan banyaknya ilmu atau menyebarnya ilmu tentang Islam yang hak ini, kita melihat aktivitas kaum muslimin, sebagian dari mereka, pemuda mereka dan yang lainnya adalah membantu masyarakat. Makanya muncul kemudian ada pembagian berbuka sampai di jalan-jalan, ya, untuk orang-orang yang berbuka. Mereka para pemuda-pemuda berdiri di jalan-jalan memberikan, ada yang mengantar ke rumah-rumah. Ini menanamkan rasa solidaritas, cinta kepada sama kaum muslimin. Ini salah satu pengaruh dari ibadah puasa, ya. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah puasa itu akan mendidik seseorang untuk bersabar. Ada 3 macam kesabaran yang kita diperintahkan untuk bersabar dalam dunia ini. Yang pertama adalah as-sabru fi taatillah. Sabar di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan ini ada pada puasa. Seorang hamba, seorang mukmin, dia bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Dia menahan dirinya. Saya bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar menahan diri dari bermaksiat pada Allah, sehingga dia mengekang dirinya, menahan dirinya dari berbuat maksiat, karena dia sedang berpuasa. Kemudian yang ketiga, dari jenis kesabaran itu, sabar terhadap keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah. Makanya seorang mukmin mau tidak mau, dia harus ridho, harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam ibadah puasa itu. Ya, ini adalah ketentuan dari Allah, putusan dari Allah Ta'ala, ya, untuk menjalankan ibadah puasa dan menahan makan dan minum, menahan diri dari mengumpul istri. Ya, ini semua ketentuan Allah, maka dia ridho dan apa yang menjadi putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini melatih diri seorang dalam 3 macam kesabaran itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah, sabar dalam mengendalikan diri dari bermaksiat pada Allah Ta'ala, dan sabar terhadap ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mampu melaksanakan 3 kesabaran dalam 3 macam ini, berarti dia telah mencapai puncak dari kesabaran dalam kehidupannya. Dan Allah memberikan balasan bagi orang yang beriman, yaitu atau orang yang bersabar dengan balasan yang tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabirun, ya, sesungguhnya orang yang bersabar itu dibalas dengan bighairi hisab, tanpa hisab. Allah yang memberikan balasan kepada orang yang bersabar. Kemudian juga disebut oleh para ulama, di antara manfaat dari kesabaran itu adalah seseorang
dalam dia berpuasa, maka dia berupaya untuk memaksimalkan melakukan amal-amal yang dianjurkan dalam Ramadan, dalam bulan puasa, dengan penuh kesabaran. Ya, dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Ada orang yang mereka itu ingin mendapatkan yang terbaik, maka semua amal-amal yang diperintahkan Allah, baik itu wajib maupun sunnah, mereka mengerjakannya. Ada orang yang dia sesuai kemampuannya, dia melaksanakan yang bisa dia kerjakan. Ada hal-hal yang dia tinggalkan karena dia tidak mampu mengerjakannya. Dan ada orang-orang yang mereka minimalis, yang penting berpuasa, intinya menahan makan dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Tapi dia tidak memperhatikan masalah amalan-amalan yang lainnya. Tidak baca Quran, tidak memberikan sedekah. Yang penting dia itu hanya berpuasa. Ini orang-orang yang minimalis, ya. Ya sudah, seadanya aku lakukan. Nah, seorang mukmin tidak. Dia berupaya untuk apa? Yang terbaik. Ya. Al-mu'min la yarda illa al-a'la. Sifat orang beriman itu dia tidak menginginkan kecuali yang terbaik. Makanya mereka istibaq fil khair, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Tidaklah ada amal kebaikan yang bisa dilakukannya di bulan Ramadan melainkan dia mengerjakannya. Ini orang-orang yang tinggi cita-citanya. Sampai-sampai kalau bulan Ramadan itu pergi, mereka menangis. Ya, mereka menangis karena perginya bulan Ramadan. Jadi intinya bahwa memang pengaruh dari ibadah puasa dalam membersihkan jiwa seseorang ini sangat banyak. Kalau seorang betul-betul berupaya untuk ikhlas di dalam dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadanlah bulan untuk kita menempa diri kita. Ya. Makanya bulan Ramadan setahun sekali. Ini satu nikmat yang sudah cukup bagi kita. Kalau ada orang mengatakan seandainya Ramadan 2 bulan, itu hanya omongan saja. Ya. Iya, karena dia mungkin punya jualan sarung, kurma, ya iya. Karena memang biasanya pada bulan Ramadan ya laris, ya. Jadi apa? Seandainya Ramadan 2 bulan, bukan karena puasanya, ya. Karena yang faktor lain, ya. Tapi apa yang Allah tetapkan, ya, yaitu puasa di bulan Ramadan 1 bulan itu sudah cukup bagi kaum mukminin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya seandainya puasa 2 bulan, ya ini karena ada faktor yang lain. Puasa 2 bulan itu hukuman, ya. Puasa 2 bulan itu hukuman. Kalau ada orang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan, maka dia pertama apa? Membayar, memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan itu hukuman. Kalau ada orang membunuh, ya, kemudian dia juga harus membayar dia atau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan. Jadi puasa 2 bulan itu hukuman. Tidak usahlah aneh-aneh, ya. Seandainya Ramadan 2 bulan, tidak ada, itu hanya omongan, ya. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tentukan, sebulan dalam 1 tahun itu sudah yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi umat ini. Maka yang 1 bulan ini maksimalkanlah, ya. Insya Allah dia demikian maka seorang mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, saya kira cukup ya kajian kita. Sekarang mungkin ada yang bertanya, silakan. Baik dalam masalah berkaitan dengan puasa, hukum-hukumnya atau yang lainnya, silakan bertanya. Tafadhal. Sebelum kita iqamatus shalah, mengerjakan salat Isya. Sehingga nanti setelah salat Isya selesai. Kalau kita sholat sekarang nanti ada pertanyaan,
yaitu buyar namanya. Ya, maka kami minta waktu ya, sedikit lagi pada jamaah sekalian, mohon waktunya untuk pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, baik masalah hukum boleh. Fadhal. Tentang fidyah. Fidyah ya. Kalau seorang perempuan yang di Ramadan sebelumnya itu hamil atau menyusui, tapi sebenarnya punya kemampuan untuk nyaur ya, Mengkodok ya. kodoknya. Ya. Gitu. Nah itu mengambil kodoknya atau dibayarkan fidyahnya. Sementara si perempuan ini sebenarnya mampu untuk mengkodok puasanya. Wallahu a'lam, sebetulnya ini sudah saya sebutkan pada tadi malam, tapi di Ponorogo bukan di Madiun. Jangan kita ini menggampangkan berfatwa bagi wanita hamil dan menyusui, kamu bayar fidyah saja. Lalu kita sisihkan masalah mengqadha puasanya. 4 a'immah madzhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, mereka itu ya mengatakan wanita yang berbuka karena hamil atau menyusui menggantikan puasanya, ya, mengqadha puasanya. Karena saya melihat ada kecenderungan sebagian orang, bahkan bukan alim, ya, anak-anak muda kecil-kecil baru belajar ngaji, kalau istrimu hamil ya, nggak puas dulu udah puasa, bayar fidyah saja. Subhanallah. Ittaqullah. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala dalam berfatwa. Lain halnya kalau seorang wanita itu setiap tahun mana, ya. Iya, sampai 500 setiap tahun punya anak, mana ibu punya anak, sehingga tidak punya waktu untuk mengqadha puasanya. Belum selesai nyusui, harus nyusui lagi. Ya. Makanya sebagian ulama berfatwa, kalau seorang wanita itu yang dia tuh subur, ya setiap tahun punya anak, sehingga dia menumpuk padanya puasa, kalau 5 tahun berarti berapa? 150 hari. Ini yang sebagian ulama cenderung membolehkan untuk untuk membayar fidyah. Karena tidak bisa bayangkan dia mengqadha dalam jumlah yang demikian banyak. Jadi saya wallahu alam, selama seorang wanita masih bisa mengqadha puasanya, hendaknya dia mengqadha puasanya yang disebabkan karena hamil atau karena menyusui anaknya. Wallahu taala a'lam. Wa yakum. Silakan tadi yang ya, langsung. Ya. Ya, pembersih semua, pembersih jiwa seorang. Sudah sebetulnya. Sudah. Zakat itu membersihkan jiwa dari sifat pelit, ya, supaya dia berbagi pada orang lain. Ya, makanya Allah wajibkan zakat. Dan supaya seorang mengetahui bahwa harta itu adalah titipan. Makanya Allah wajibkan sebagian dari hartanya untuk kepada mereka yang berhak menerima zakat. Baik, sila ada pertanyaan berikutnya. Apakah ada larangan puasa sunnah setelah pertengahan bulan Sya'ban? Betul. Bagi seorang yang tidak sering berpuasa, ya, dia tidak pernah berpuasa, tahu-tahunya tanggal 15 Sya'ban mulai puasa. Nah, ini tidak dibenarkan. Tetapi kalau seorang sering berpuasa, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya, 13, 14, 15, maka itu tidak mengapa. Ya, silakan dia berpuasa. Adapun yang tidak pernah berpuasa, tahu-tahunya bulan Sya'ban masuk, setelah 15 hari, tinggal 15 hari Ramadan, dia ingin berpuasa, maka ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terbiasa berpuasa, silakan dia berpuasa meskipun sudah memasuki 15 hari kedua bulan Sya'ban. Jelas ya? Yang lain silakan. Terkait wanita yang menyusui tadi, itu kan kalau sesuai kesehatan menunjukkan paling tidak 2 tahun. Berarti kan dua kali bulan Ramadan. Itu berarti
Qadha. Iya. Qadha. Saya cenderung pada qadha. Selama wanita itu mampu berpuasa, menggantikan puasanya, lebih utama dia itu mengqadha. Karena ada kecenderungan menggampangkan masalah ini. Ya. Anak-anak perempuan, istri-istri baru umur 23 tahun, ya, 24 tahun, bayar fidyah. Iya. Jadi jangan gampangkan masalah ini, ya. Hendaknya seorang berupaya untuk mengqadha. Jadi qadha, saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan mengqadha puasanya. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wathabat al-ajr insyaallah. Iya, jadi memang ada doa-doa ketika berbuka puasa. Ada yang hadisnya dhaif, ya. Ya, di antaranya itu Allah malakasutu wa bika amantu wa la rizqi aftartu dan yang lainnya. Yang sahih hadisnya, hadis Abdullah bin Umar, itu ketika berbuka adalah dia membaca dhahaba adh-dhama wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Ya. Ini yang dibacakan ketika berbuka. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini peringatan dari beliau supaya ingatkan kepada yang lainnya bahwa doa ketika berbuka puasa itu yang sahih adalah dhahaba adh-dhama wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Adapun Allah malakasutu wa bika amantu itu dan yang lainnya itu banyak riwayat-riwayat itu dhaif, ya, dari riwayat-riwayat tentang doa berbuka puasa. Yang lain silakan, yang ingin bertafadhol, ya. Salam. Mohon dibuka maskernya, ya. Karena bicaranya memang perlu lihat bibirnya. Tadi dibahas tentang orang yang hamil dan maka sekarang saya tanyakan kalau orang itu sakit dan sakitnya itu menaun, artinya kambuh kemudian sembuh setiap Ramadan kambuh lagi penyakit. Baik, dalam masalah penyakit bagi orang yang berkaitan dengan orang berpuasa, sakit itu ada dua jenis. Ya, maradun yurja bur'uhu. Ini istilah para ulama fikih. Penyakit yang diharapkan kesembuhannya. Maka ini wajib mengqadha. Yang kedua ada maradun la yurja bur'uhu. Penyakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Ini bayar fidyah. Termasuk orang yang makronis. Ada orang makronis tak bisa makan. Harus setiap setengah jam makan. Kalau enggak dia akan kumat dan sakit. Ini insya Allah termasuk yang boleh untuk dia membayar fidyah. Ya, wallahu a'lam. Yang lain silakan. Masih ada? Ya. Termasuk ketika vonis dari medis atau dokter kalau seorang itu nggak bisa puasa dikarenakan kalau puasa itu dikhawatirkan membahayakan kesehatan atau keselamatan itu. Iya, jadi kalau ada penyakit yang membahayakan orang itu, ya, karena puasa itu termasuk yang dibolehkan membayar fidyah. Yang dibolehkan membayar fidyah. Wallahu a'lam. Sekarang pertanyaan. Ada anak, ini mungkin tidak pernah dibahas, ya. Seorang anak umur 14 tahun balik di siang hari bulan Ramadan tanggal 15. Sebelumnya belum balik. Paham ini, ya? Pada tanggal 12 Ramadan tidur siang mimpi basah. Apa hukumnya anak ini? Ini jarang diperhatikan. Para ulama menyebutkan anak itu harus diberitahukan oleh orang tuanya. Makanya sini pentingnya orang tua mengetahui keadaan anak, ya, terutama anak yang belum balik. Anak masih kecil. Di tengah bulan Ramadan anak itu balik, ya. Maka sini kewajiban orang tua untuk mengingatkan anak itu, ya. Kadang-kadang ada anak-anak juga dia tidak tahu.
Nah, sekarang misalnya ada anak pada tanggal 10 Ramadan tidur siang mimpi, baliknya di siang hari. Sebagian ulama mengatakan wajibnya dia berpuasa itu mulai hari ke-11 dan seterusnya. Sedangkan hari ke-10 itu tidak wajib. Tapi sebagian ulama mengatakan hari yang dia mimpi itu dia wajib qadha. Hari yang dia mimpi di siang hari pada bulan Ramadan itu dia wajib mengqadhanya. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak mengqadha. Dia tinggal besoknya dia sudah wajib puasa. Ini masalah-masalah mungkin jarang dibicarakan tentang anak yang balik di tengah bulan Ramadan. Termasuk anak-anak kecil yang wanita yang haid di tengah bulan Ramadan juga demikian. Ya. Jadi kalau dia haid di tengah bulan Ramadan itu, maka begitu selesai haidnya tanggal 10 Ramadan sampai tanggal 16, berarti tanggal 17 anak wanita itu harus sudah wajib puasa. Ini mohon diperhatikan. Hal-hal yang jarang dibahas. Itu anak yang balik di saat tengah bulan Ramadan. Cukup? Yang perempuan tadi yang menstruasi gitu. Ya. Berarti yang selama menstruasi dia qadha atau enggak diqadha hari? Tadi kan atau mengatakan dia qadha, dia mengqadha karena itu sudah dewasa. Berarti dia mengqadha hari yang 6 hari itu diqadha. Tapi yang sebelumnya enggak, ya. 10 hari yang pertama itu tidak, karena dia belum balik, ya. Jadi kalau dia haid tanggal 10 sampai tanggal 16, ya. Berarti nanti dia mengqadha yang itu di saat dia dewasa itu 6 hari itu, ya. Jelas ya? Monggo. Betul. Ya, itu maksudnya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban itu seorang boleh saja puasa Senin Kemis plus 3 hari. Terus kalau dia ingin berpuasa, kita tidak boleh mencegah. Sekarang seorang ingin berpuasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Silakan. Ya. Karena Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Tapi riwayat yang lebih sahih, artinya beliau tidak puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban itu. Tapi beliau memperbanyak puasa. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya ingin puasa di bulan Sya'ban ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Silahkan. Ada yang ngambil Senin Kamis, Senin Kamis plus dengan 3 hari Ayyamul Bid. Silahkan. Karena memang Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jelas ya? Nah. Tapi kalau amalan-amalan, misalkan bacaan, zikir apa itu bulan Sya'ban. Ya sebetulnya tidak ada sih yang kekhususan dalam hal tersebut, tidak ada. Ya. Riwayat tentang baca amalan di bulan Sya'ban juga, apalagi pertengahan Sya'ban, hampir rata-rata hadinya dhaif. Ya. Wallahu a'lam. Fadhal. sholat tarawih Nabi kan dulu kan cuma 3 kali. Ya. Dan kita kan baru untuk jangan sampai berulang itu gimana? Ya betul. Yang benar itu karena Nabi alaihissalam beliau hanya sholat tarawih 3 malam atau 4 malam, kemudian beliau tidak keluar karena ada alasan. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Makanya setelah beliau wafat, ya sudah tidak menjadi wajib lagi. Ya. Maka kita sholat. Kemudian ada ucapan beliau. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat di malam-malam bulan Ramadan. Ini menunjukkan setiap malam. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, karena iman pada Allah dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, maka diampuni dosa yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, riwayatnya dari riwayat Imam Abi Dawud dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam
sampai selesai, yakni di bulan Ramadan, dicatat pahalanya sama dengan orang yang bersolat semalam penuh. Jadi riwayat itu semua menjelaskan kepada kita tentang memang disunahkannya sholat tarawih itu sebulan penuh. Jelas ya? Cukup? Terakhir loh ya. Saya kan baru mengenal, baru belajar beragama. Alhamdulillah. Sekarang berpuasa. Itu gimana? Pada masa-masa dulu itu yang nggak pernah puasa. Tak pernah puasa. Belum mengenal. Itu mu'alaf dah, bukan mu'alaf. Nah, memang ya, semoga Allah SWT mengampuni. Jadi, wallahu a'lam, kalau masalah puasa berbeda dengan masalah sholat. Kalau seorang meninggalkan sholat bertahun-tahun, 5 tahun tidak sholat, kemudian sadar dan tobat, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha sholat yang 5 tahun itu. Ya. Tak wajib mengqadha sholat yang 5 tahun itu. Cukup dan bertobat, kemudian memperbanyak sholat sunnah setelah dia bertobat. Tapi kalau puasa berbeda. Fatwa-fatwa para ulama menyebutkan seorang memperkirakan berapa tahun dia berpuasa dan dia mengqadha puasanya. Tetapi sesuai dengan kemampuannya, jangan dipaksa. Tapi niatkan bahwa aku berpuasa ini untuk menggantikan puasaku yang aku tidak lakukan. Karena mungkin bisa jadi waktu itu kan tidak tahu, tidak ngerti, bisa saja. Ya. Jadi Anda tidak usah memaksakan diri, tapi berusaha untuk yakni puasa, ambil misalnya Senin Kemis. Tapi niatnya bukan puasa sunnah, niatnya puasa wajib. Atau satu bulan ambil berapa hari lah. Karena puasa mengqadha itu boleh hari-hari apa aja boleh, ya. Ya. Kecuali di hari Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Jadi pelan-pelan Anda menghitung. Catat tanggalannya. Kalau kira-kira sudah, ya sudah. Ya memang berat. Tapi kalau orang bertakwa pada Allah Ta'ala, dia mengerjakan, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Ya. Adapun menyuruh bayar fidyah, wallahu a'lam. Saya tidak mengetahui dalil yang mengatakan orang meninggalkan puasa dengan sengaja, ya, kemudian bayar fidyah. Enggak. Jadi Anda berusaha berpuasa semampunya. Diperkirakan saja. Allah Maha Pengampun. Kalau orang bertobat pada Allah Ta'ala, Allah Maha Pengampun. Jadi yang penting ini niat. Ya. Tidak mesti setahun penuh Anda puasa, enggak, untuk menggantikan, enggak. Puasalah semampu kita. Ambil setiap bulan berapa hari. Setiap bulan misalnya 10 hari. Ya. Niat puasa wajib. Berarti kalau 3 bulan 30 hari. 6 bulan 60 hari. 9 bulan 90 hari. Benar ya? 1 tahun 120 hari. Artinya Anda sudah mengqadha untuk 4 tahun. Paham ini ya? 4 tahun. Coba insya Allah menolong seorang hamba yang betul-betul dia ingin kembali pada Allah Ta'ala. Tapi saya tidak berani berfatwa puasa Anda terbebaskan, enggak. Karena memang dalam masalah puasa ya demikian. Wallahu a'lam. Cukup ya, aku qouli hadza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menolong beliau ya. Ini sudah satu nikmat ketika seorang sadar dia kembali pada Allah, bertobat pada Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Ya. Maka bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Jangan sampai fatwa saya ini, ya ini bukan fatwa, apa yang saya sampaikan ini membuat Anda ini kendor, kemudian malah kembali tidak. Ya. Berpuasalah semampu kita, diperkirakan seperti cara yang saya katakan tadi. Kalau seorang berpuasa setiap bulan 10 hari selama kecuali Ramadan ya. Ramadan itu tidak mungkin itu mengqadha, karena Ramadan itu adalah yang dilakukan di tahun itu.
Jadi paling enggak 11 bulan. Ya. Berarti 11 kali 10, 110 hari. Ya, 110 hari. Ya, semoga Allah menerima taubatnya ya, dan memaafkan hambanya. Aku qouli hada, semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan, kami selalu merujuk dari setiap kesalahan. Ya, kami rujuk dari setiap kesalahan dan kekeliruan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.